彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。 Suara petir seperti tiba-tiba muncul di langit yang luas. Segera, cahaya terang yang menyebabkan seseorang tercengang melintas langit. Dalam sekejap, itu muncul di Cakrawala. Ledakan gemuruh menyebabkan banyak ahli di sepanjang jalan untuk mengangkat kepala mereka dengan syok. Segera setelah cahaya terang melintas di langit, aura jahat mengerikan tiba-tiba menyebar di langit dari belakang. Cahaya hitam terbang lewat. Aura jahat mengerikan menyebabkan banyak ahli takut. Bahkan beberapa sekte tidak berani memperhatikannya. Hanya gelombang acak dari tangan oleh ahli semacam itu kemungkinan akan menghilangkan seluruh faksi. Pengejaran yang dilakukan oleh ahli tersebut bukanlah sesuatu yang bisa mereka amati. Orang ini benar-benar tidak menyerah. Cahaya terang menerangi langit. Sosok itu terdiam sesaat dan mengerutkan dahinya karena merasakan aura pembunuh dari belakang. Angka itu secara alami Xiao Yan yang telah melarikan diri setelah bertukar pukulan dengan Hun Sa. Namun, dia tidak berharap bahwa itu yang terakhir benar-benar akan terus mengikutinya. Dari kelihatannya, yang terakhir tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Tuan Xiao Yan, masih ada setengah hari perjalanan dari tempat ini ke Gurealm. Orang itu sedang mengejar Ye Dotian, yang berada di tangan Xiao Yan, melakukan yang terbaik untuk memblokir tekanan angin dari kecepatan tinggi mereka dan berteriak keras. Dari segi jauh Xiao Yan, Hun Sa, yang memiliki ekspresi suram, dengan cepat menyapukan pandangannya ke punggung Xiao Yan dan Yao Tian. Satu partai melarikan diri sementara yang lain mengejar di langit. Ini berlanjut selama beberapa jam. Selama periode waktu ini, kedua pihak pada dasarnya telah melintasi separuh dataran tengah. Meskipun mereka telah menarik perhatian banyak ahli di sepanjang jalan, tidak ada yang berani campur tangan dalam menghadapi aura mengejutkan Hun Sa. Yang mereka lakukan hanyalah menyaksikan kedua belah pihak terbang melintasi langit. Mengikuti aliran waktu, kondisi Xiao Yan telah jelas menjadi semakin buruk. Kristal seperti energi yang tampaknya tak berujung berkumpul di dalam garis meridian tubuhnya. Ini dengan kuat menutup banyak meridian. Meskipun Yi kecil melakukan yang terbaik untuk memurnikan energi, akan ada jumlah kristal energi yang tak terbatas terus-menerus muncul. Kristal energi perlahan-lahan membengkak dan rasa sakit yang samar-samar terasa di garis luar Xiao Yan yang luar biasa tangguh. Apa darah misterius? Kemerahan Aslek dengan cepat naik di wajah Xiao Yan. Sebuah pemikiran dari sumber yang tidak dikenal terlintas di hati Xiao Yan. Itu dengan cepat dihilangkan oleh Xiao Yan di detik berikutnya. Dia menatap Yao Ling, yang dengan lembut menggigit bibir merahnya sambil mengenakan ekspresi pucat, dan tanpa sadar menampar dirinya dengan keras di dalam hatinya untuk makhluk seperti pikiran. Dia perlahan-lahan melonggarkan mulutnya dan menghapus darah dari sudut mulutnya. Setelah itu dia bergumam dengan sikap minta maaf, terima kasih banyak. Ini buruk. Ekspresi Xiao Yan berubah secara drastis saat sosok Hun Sa menghilang. Tubuh Xiao Yan baru saja turun ketika cahaya darah bergegas keluar dari ruang di atas kepalanya. Ini melewati kepalanya saat terbang melewatinya. Xiao Yan, kemana kamu akan melarikan diri ke? Ruang berfluktuasi dan Hun Sa yang tampak padat muncul dari sana. Sosok yang muncul di depan Xiao Yan mengenakan jubah panjang hijau. Rambutnya benar-benar putih. Senyum menggantung di wajahnya yang tampak adil, memberinya perasaan seperti abadi. Orang tua berjubah hijau, yang dipanggil Gudao, tersenyum menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini.
Dia berkata, haha, ini tidak akan berhasil. Xiao Yan dianggap setengah anggota klan Gu. Tidak mungkin bagiku untuk menyerahkannya kepadamu. Hunsa, kamu harus cepat pergi. Berkelahi di tempat ini merugikan kamu. Xiao Yan terkejut setelah melihat Gu Dao mengenali dia saat melihat. Sejak kapan dia menjadi setengah anggota klan Gu? Anak kecil, kamu telah mengambil kesempatan untuk mengambil keperawanan Sun Er kembali di dunia iblis api. Jangan bilang bahwa itu kamu berniat untuk menolaknya. Gu Dao menoleh dan berbicara samar, muncul seolah-olah dia menyadari keraguan Xiao Yan. Xiao Yan melebarkan mulutnya. Wajahnya menunjukkan rasa malu yang langka. Tongkat dan bilahnya berbenturan. Sebuah badai tajam yang sangat mengejutkan menyapu bersih dari bentrokan yang tampaknya biasa ini. Ruang dalam radius puluhan ribu kaki dalam ukuran telah terguncang sampai bergetar intens. Angin liar menyapu dataran. Pasir terbang dan batu bergerak. Xiao Yan menggendong Yao Ling dan dengan cepat mundur. Dia mendarat di gunung sebelum dengan sigap duduk. Energi pil 9 medicinal sudah mengisi tubuhnya sampai penuh. Jika dia tidak memikirkan cara untuk memperbaikinya, tubuhnya cepat atau lambat akan meledak. Swiss. Energi besar dan kuat yang tak ada habisnya perlahan-lahan diedarkan dalam garis meridian Xiao Yan. Akhirnya, itu berubah menjadi Douqi yang kuat, yang bergabung menjadi anggota Xiao Yan. Segera, perasaan terisi penuh sekali lagi bangkit di dalam hatinya. Selain itu, Douqi di dalam tubuhnya secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda perlahan melonjak. Efek dari pil misterius 9 tier secara perlahan dilepaskan pada saat ini. Sebuah cahaya ganas melintas mata Hunsa. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Pisau darah di tangannya lolos dan cahaya darah meletus. Aura jahat menggumpal di atas pisau darah. Mata Hunsa menjadi dingin. Pisau darah bergegas ke bawah dan ledakan sonik yang memekakkan telinga bergemuruh di atas langit. Ruang dalam 100.000 kaki runtuh saat pisau darah berlalu. Swos! Pisau darah terbang keluar dan ukurannya cepat menyusut. Mata Gu Dao tiba-tiba menyusut. Tubuh Hunsa muncul di depan Xiao Yan dengan hantu seperti mode. Dia meraih dengan tangannya dan kuali api runtuh. Ekspresi Hunsa tiba-tiba berubah setelah mendeteksi aura Xiao Yan yang lebih kuat. Xiao Yan tidak mengungkapkan rasa takut sedikitpun dalam menghadapi serangan fatal ini oleh Hunsa. Dia tertawa dingin. Tiba-tiba, simbol naga emas muncul di lengannya. Petir yang berkedip dalam awan gelap di langit redup setelah simbol-simbol naga ini muncul. Petir emas itu bertabrakan dengan tangan Hunsa dalam sekejap. Segera, angin tajam di telapak tangan yang terakhir runtuh. Petir itu dengan mudah menembus telapak tangannya. Sebuah kekuatan besar yang tidak bisa dilawan datang menghampiri Hunsa saat petir menyambar telapak tangannya. Suara intens dari angin deras tiba-tiba ditularkan dari jarak yang cukup jauh seperti ekspresi Hunsa telah berubah. Jelas, sekelompok besar orang dengan cepat bergegas. Xiao Yan, ingat ini. Ekspresi terkejut bangkit dalam mata Yao Ling yang cantik saat dia berdiri tak jauh dari Xiao Yan dan menyaksikan Hunsa berbalik dan melarikan diri. Jelas, dia tidak berharap bahwa itu Xiao Yan benar-benar mampu menakut-nakuti ahli seperti itu. Tuan Xiao Yan, apakah kamu telah memperbaiki pil misterius tingkat 9? Yao Ling tidak bisa menahan membuka mulutnya dan bertanya. Menjadi seorang alkemis, dia secara alami sangat menyadari betapa menakutkan pil misterius tingkat 9 itu. Oleh karena itu, sedikit sulit baginya untuk membayangkan bahwa itu Xiao Yan benar-benar mampu memurnikannya dalam waktu 10 menit. Tier 9 misterius. Bibir Gu Dao sedikit bergetar. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Suara angin deras yang jauh telah dengan cepat mendekati saat Xiao Yan dan Gu Dao mengobrol. Puluhan tokoh dengan cepat bergegas. Mata mereka sangat terkejut ketika mereka menyapu dataran yang hancur berantakan di bawah ini. Akhirnya, mereka bergegas menuju gunung di mana Xiao Yan trio berada. Mereka mendarat satu demi satu dan dengan hormat berbicara kepada Gu Dao. Mata Xiao Yan secara acak menyapu sekelompok orang itu. Dia tertegun untuk menemukan bahwa itu pemimpin itu sebenarnya adalah seseorang yang dia kenal. Itu adalah Ling Quan, yang dendamnya pada waktu itu. Sementara Xiao Yan telah menemukan Ling Quan, mata yang terakhir itu juga meliriknya. Segera, ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar.
Meskipun dia berada di Gurealm, dia telah mendengar banyak tentang berbagai insiden yang berkaitan dengan Xiao Yan di dataran tengah selama tahun-tahun ini. Setiap orang dari mereka bisa membiarkan dia melihat ke Xiao Yan. Namun, lebih dari 1 dekade yang lalu, raksasa saat ini seperti keberadaan di benua Douki bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Apa? Ling Quan dan yang lain di samping, yang baru saja berdiri, mengalami perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Kedua mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat mereka melihat Xiao Yan. Klan Yao, sebenarnya juga dihilangkan? Masalah ini memang sangat penting. Jika kamu belum datang dan memberitahu kami mungkin tidak akan tahu apa yang telah terjadi pada klan Yao bahkan sampai sekarang. Tampaknya bahkan ketua klan tidak dapat merasakan beberapa trik dari klan Yao. Wajah Gu Dao sangat serius ketika dia menyebutkan masalah ini. Dia melirik tatapan putus asa di wajah cantik Yao Ling. Dia dengan lembut berkata, sepertinya kita harus mengundang klan-klan Yan dan Lei. Tindakan klan Hun kali ini jelas menargetkan semua klan kuno. Jika mereka tidak melakukan apa-apa, sepertinya mereka semua akan jatuh ke tangan iblis dari klan Hun. Xiao Yan perlahan mengangguk. Tindakan klan Hun ini dengan jelas menempatkan mereka di sisi berlawanan dari semua klan kuno. Namun, tidak ada yang tahu siapa yang akan memiliki kehidupan terakhir. Gu Dao tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia menyadari keseriusan masalah ini. Setelah mengirim Ling Quan dan yang lainnya kembali ke Gu City, dia segera memimpin Xiao Yan dan Yao Ling untuk segera memasuki Gurealm tanpa henti. Berita itu telah menimbulkan keributan besar setelah menyebar ke Gurealm. Semua ahli dalam klan Gu diaduk oleh keributan itu. Klan Yao tanpa sadar telah dihancurkan oleh klan Hun. Teknik ini sudah melebihi kemampuan klan Gu. Mungkinkah klan Hun benar-benar merencanakan beberapa skema? Retak! Suara cangkir pecah terdengar terus-menerus di aula saat kata-kata Xiao Yan terdengar. Banyak sesepuh mengangkat kepala mereka tiba-tiba. Wajah Gu Yuan sedikit gemetar ketika Xiao Yan mengucapkan kata-kata itu. Dia segera menghirup udara yang dalam. Matanya menatap tegas ke Xiao Yan saat dia bertanya, "Mengapa kamu menanyakan ini?" Paman Gu Yuan harus sadar bahwa itu klan Hun memiliki Nihility Devouring Flame, kan? Xiao Yan diverifikasi. Iya nih. Saat itu, aku pernah bertukar pukulan dengan Nihility Devouring Flame dan melukainya dengan serius. Setelah itu, tidak ada lagi berita tentang itu. Insinyur harus memulihkan. Gu Yuan mengangguk dan menjawab. Alis Xiao Yan bergetar sedikit. Dia sekali lagi menghirup nafas udara dingin di dalam hatinya di hadapan kekuatan Gu Yuan. Dia telah dengan jelas menyaksikan kekuatan Nihility Devouring Flame di Yao Realm. Meskipun klan Yao menggunakan semua kekuatannya untuk memanggil fragmen jiwa Yaodi, yang terakhir masih dihancurkan oleh Nihility Devouring Flame. Itu tidak terduga bahwa itu Nihility Devouring Flame yang sangat menakutkan telah terluka serius oleh Gu Yuan sebelumnya. Xiao Yan bertukar pandang dengan Yao Ling di sampingnya. Banyak orang di aula besar mengalami perubahan ekspresi setelah mendengar kata-kata ini. Sepertinya klan Tunling telah benar-benar menghilang dari dunia sejak saat itu. Namun, tampaknya klan Hun terus ada sampai sekarang. Kilau melintas di mata Gu Yuan. Sepertinya dia memikirkan sesuatu. Mungkinkah klan Hun adalah klan Tunling? Xiao Yan bertanya dengan tidak percaya. Aku tidak berpikir demikian. Menurut catatan dalam buku-buku kuno, klan Tunling juga menyerang klan Hun saat itu. Namun, mereka akhirnya ditolak. Mungkin, klan Hun telah memperoleh sesuatu dari kepala klan terakhir. Ini telah memungkinkan mereka bertahan selama bertahun-tahun sampai sekarang. Gu Yuan perlahan berkata, "Kepala klan, apakah kamu masih ingat klan kuno yang telah menurun atau menghilang satu demi satu setelah benua Douki mulai jarang menghasilkan elit Doudi? Beberapa cara yang ditinggalkan oleh klan kuno itu cukup misterius." Mendesis. Dia bukan manusia. Gu Yuan tersenyum dengan tenang. Sebuah kilatan dingin melonjak di dalam matanya. Aku belum berkelahi dengannya selama bertahun-tahun. Tampaknya kontrolnya atas kekuatan melahap telah meningkat. Saat itu, dia masih kesulitan menarik sesuatu seperti ini. Mengenai soal Nihility Devouring Flame yang diubah menjadi anggota klan Tunling yang dijelaskan Xiao Yan, mungkin dia adalah alasan sebenarnya mengapa klan Hun mampu bertahan untuk waktu yang lama. Kepala klan, maksudmu?
Nihility Devouring Flame telah melahap klan terakhir dari klan Tunling? Ini telah memungkinkannya untuk mendapatkan kemampuan misterius seperti itu? Seorang pria tua berambut putih di samping Gu Dao berbicara dengan suara yang agak serak. Ini seharusnya menjadi masalah. Kalau tidak, aku benar-benar tidak dapat memikirkan bagaimana klan Hun dapat memperoleh kemampuan klan Tunling. Gu Yuan mengangguk. Matanya sedikit diturunkan dan niat membunuh dingin-dingin melintas di mereka. Keberadaan Nihility Devouring Flame ini terlalu besar ancaman bagi klan kuno mereka. Pemenang bertahan hidup sementara yang kalah tidak akan punya apa-apa. Bahkan seseorang sekuat Gu Yuan mengalami kesulitan membuat keputusan cepat ketika sampai pada pilihan seperti itu. Paman Gu, saat ini hanya 3 dari 8 klan kuno, dengan pengecualian dari klan Hun, masih bertahan. Jika klan lain dihilangkan, kita mungkin hanya bisa duduk dan menunggu untuk mati. Xiao Yan akhirnya membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang dalam setelah keheningan yang menekan berlanjut selama beberapa menit.